Sekarang kita lihat mengenai drama ijab kabul. Kita lihat. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Saya terima nikah. Saya nikahkan dan kawinkan Rumaini binti Bapak Taib dengan engkau, yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin cincin mas 1,5 gram dibayar tunai. Saya terima Gram dibayar tunai. Saya terima Itu dia. Sebelum saya tanya sama calon, tong saya tanya dulu sama Us. Us kan baru nih nikah. Ya, Waktu ijab kabul berapa kali, Us? ya. Dan apa perasaan kamu tuh apa gitu? Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya Pak. Iya, ya. silakan. Saya dari warga energik tanpa banding tapi jarang hemat. Wah, disingkat apa tuh? Wedding Jahe. Wih, wedang kali. Ya. 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 Ini Pak, kalau saya sendiri kemarin waktu lagi ijab kabul 4 kali, tapi yang keempatnya berhasil alhamdulillah. Ya. Yang kok bisa sampai 4 kali gitu, 3 kali apa karena kepanjangan atau apa yang membuat kamu kok terbata-bata, tidak satu napas? Tidak fokus Pak. Jadi waktu pertama itu saya katanya terlalu lambat. Kayaknya sih saya diisengin doang sama yang walinya. Supaya ngulang Supaya gitu ngulang ya? lagi, lebih tegas lagi gitu Iya. ya. Yang kedua ada bunyi bayi. Suara bayi. Suara bayi di belakang, ya mama, gitu. Saya kaget terus gagal. Oh. Yang ketiga lupa. Lupa ininya. Lupa gara-gara yang kedua itu kan ke distract tuh. Iya. Ya kan, terus yang ketiga lupa jadinya. Yang keempat baru kamu konsentrasi. Ya penuh soalnya tuh saya di situ. konsentrasinya buat ngebahagiain dia gitu. Jadi Iya, saya agak benar. kepecah Iya, konsentrasinya. betul. Terus yang terakhir baru alhamdulillah berhasil. Gitu. Untuk ke 10 kali Pak. Kenapa kalau 10 kali? Dugem, ijab Kabul. Iya Pak. Sekarang saya mau tanya sama calon tong nih, walaupun udah lama ya, ijab kabulnya. Ngelihat yang peristiwa seperti itu waktu dulu, masih ingat nggak ijab kabul berapa kali waktu? Saya langsung, Sekali. ya. Enggak ding, sekali saya sekali. Ya iya sekali, saya Ya, kan tadi ngomong udah baru bilang. sekali. Sekali ijab kabul. Saya perkenalkan diri dulu Pak. Ya silakan. Saya dari Ikatan Kesatuan Mantan Jago Nimba Sumur. Ikatan Janur. Oh, Ikatan Janur. Sebenarnya kalau seperti terjadi di video tadi karena grogi, karena kurang konsentrasi, itu banyak sering terjadi. Karena, tapi memang kita harus diulang, tidak bisa dimaklumi. Iya betul. Nah ini yang ingin saya sampaikan supaya yang belum menikah ini tahu ya. Pada tahu. Jangan sampai mengulangi kesalahan seperti Gimo. Jadi begini. Lu apa urusannya bawa keluarga Oh, dia? bukan Gimo ini, Gimo tetangga saya. Oh. Bukan. Jadi gini Pak ya. Kalau nikah itu ada syarat, ada rukun. Iya. Dua-duanya itu adalah sesuatu atau berupa ketentuan yang dia menentukan syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Cuma bedanya rukun sama syarat. Kalau rukun itu ada dalam rangkaian itu, Iya. kalau syarat itu tidak ada dalam rangkaian itu. Rukun nikah misalnya. Nah, rukun nikah misalnya siswa, biasanya disingkat itu siswa. Yang pertama harus ada mempelai Pria. Iya. ya. Yang kedua harus ada mempelai wanita. Itu Harus bukan dalam satu rukunnya satu harus mempelai pria dengan wanita, bukan? Iya, bukan. Satu-satu ya pria. Iya, satu ada mempelai pria, ada mempelai wanita, istilahnya ada suami, ada istri, kemudian ada wali, Kok ada Anda saksi. lebih hafal padahal Anda nikah sekali? Saya 2 kali nggak tahu saya. Ya karena saya menikah dengan benar, Anda kan serabutan. Bukan, lu emang akar. Nikahi akar, ginseng kali. Emang nyari kerjaan serabutan. Yang terakhir ada ijab kabul atau akad nikah. Jadi Ya. itu tadi siswa suami, ya kan, istri, Iya. saksi, wali, akad nikah. Itu rukun. Itu dua-duanya menentukan sah atau tidaknya nikah. Nikah. Tapi kalau masalah yang tadi disebutkan mas kawin misalnya, Nah, itu memang harus ada dan benar.
Mahar Jadi itu. mahar itu harus sesuai dengan yang diucapkan dan faktanya. Karena kalau tidak sesuai tidak sah. Misalnya kayak tadi, dengan mas kawin 15.000 dia tadi. Oh yang tadi 1,5 gram. gram emas, cincin emas. Itu harus berupa cincin emas 1,5 gram. Tidak boleh dia masih bahan, tapi disebutkan di situ cincin emas nggak boleh. Kalau logam mulia ya sebutkan aja logam mulia. Iya. Jadi harus sama. Menyebutkan nama juga seperti Harus betul. itu. Ya, Terus betul. nggak boleh lagi jedah lama Pak. Iya, Setelah harus itu satu napas gitu ya. antara yang mengucapkan dan yang menjawab itu nggak boleh ada jeda lama. Iya. Kalau jeda lama tuh Itu gimana? nggak sah, harus diulangi. Iyalah. Dan 1 hari itu ada batas maksimal. Harus ada berapa kali batasannya. berarti? Hah. Kalau nggak salah 5 atau berapa ya? Oh ini ada batasnya. Kalau sampai pada batas itu tidak sah, Berarti gagal. harus dilakukan besok. di hari lain. Oh. Tidak boleh hari itu juga. Misalnya tadi mengucapkan ijab kabul 3 umpamanya. Kalau lewat dari itu harus besok Harus lagi. besok lagi diulangi. Ya, sebelum dilanjutkan kita lihat terlebih dahulu ya. Ini ada tayangan lagi mengenai masih ijab kabul juga. Wahai Wahai Laode Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan saya kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Kalau ngelihat peristiwa yang tadi, Cak, apa yang bisa dilihat itu ketika ada yang ijab kabul tapi seolah-olah dia loh. Itu pertama tadi kita lihat itu yang salah, itu tidak sah karena yang mengatakan sah sebenarnya yang lain. Iya betul. Saksi-saksi itu. Iya, saksi-saksinya. Sah. Jadi Iya. dia mestinya saya terima nikahnya. Nikahnya, Harusnya ya, gitu. gitu. Siapa binti siapa dan Iya. sebagainya. Itu kayaknya kayak kebayan ya kalau gitu ya. Begitu Iya. dia salah ngomong, Cah, kacau saya. Aduh. Ulang lagi. Terus bilang, ya sah. Wah salah lagi. Kenapa ya saya ya gitu ya. Makanya Pak, Aneh dia tuh. pengucapan waktu akad nikah itu harus jelas. Iya. Minim, Tegas. saksi itu harus mendengar dengan jelas. Jadi nikah itu tidak boleh dengan cara berbisik-bisik. Saya mau tanya pengalamannya Kimau ini. Seru ini. Ketika ijab kabul, yang membuat pertama tegang itu apa? Apakah karena memang suasananya ketika Anda kan menikah waktu pada saat itu kan suasananya agak berbeda pada saat itu. Anda dalam satu kondisi yang sangat menurut saya prihatin ya. Lagi sedang banjir, terus ada musibah. Terus Anda ketika itu menikah di sebuah kandang yang sempit, itu perasaan Anda gimana pada saat itu? Bapak maksudnya nikah di kandang, Iya. tidurnya di peti telur dong. Mungkin Rumah, kan Pak, di rumah. suasananya. Itu yang membuat tegang apa? Waktu dulu tuh. Kalau saya sih kalau waktu ijabnya nggak tegang, tapi malamnya saya tegang Pak. Oh iya kan itu normal sih sebenarnya. Tapi kalau Marsha sendiri gimana? Perasaannya tegang nggak Marsha pada saat itu? Coba ulang tanya apa? Gimana? Yang membuat kamu tegang apa Marsha pada Kamu saat jujur itu? aja, biar Iya, orang tahu semua. ungkapkan aja. Apa sih tadi apa? Enggak sih, enggak tegang. Enggak Cuma tegang? Nyesel aja. Nyesalnya karena apa nyesalnya? Bisa ngedapetin yang begini. Tuh, berarti. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kamu nyesel mendapatkan Kimula? Kamu dulu kenapa Pak Jarwo kamu lepas? Loh, Hah? Oh bukan ini, Indah itu. Oh bukan. terus kalau misalnya kenapa kamu waktu dulu kan ditawarin sama ini kawin kontrak sama dia? Kenapa kamu tolak pengen nikah resmi ini? Awalnya kan nyesel, tapi kan seiring berjalannya waktu jadi cinta ya. Woi, luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
Pak Denny bohong Pak Denny. Kenapa? Pak Jarwo sunatnya bukan begitu Pak. Gimana? Dikasih abotil copot. Lu pikir kutil?